Hai teman-teman, selamat malam. Kenalin, nama aku Tias Molina Jahyani dari kelas HIC reguler. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang formal logic and informal logic in the story of the Prophet Khidir and Musa. Jadi sebelum kita ke inti ya, apa sih itu formal logic atau apa sih itu informal logic? Aku di sini bakal ngejelasin dulu, bukan ngejelasin ya. Aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barangkali dari kalian ada yang belum tahu, atau mungkin dari kalian ada yang pernah dengar, atau mungkin dari kalian ada yang tahu tapi lupa. Pokoknya aku di sini bakal ngasih tahu dulu ke kalian tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Dituliskan, Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan memulai petualangan yang penuh dengan pelajaran. Ketika itu, Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang itu juga dikaruniai ilmu yang sangat melimpah. Nabi Musa pun bertanya kepada orang itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir, untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir itu menjawab, bila Nabi Musa tidak akan sabar bersamanya. Nabi Khidir menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu, ucap Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Lalu, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja, Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Itu syaratnya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan mengapa Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Lalu cerita Nabi Khidir dilanjutkan saat ia bertemu dengan seorang anak muda. Lalu seketika Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh misteri, kenapa sih Nabi Khidir melakukan perbuatan mungkar itu? Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersama Nabi Khidir. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke sebuah kota. Sesampainya mereka berdua, mereka pun meminta untuk dijamu oleh penduduk kota di sana. Tetapi tak ada satupun penduduk yang mau menjamu mereka. Hingga suatu ketika Nabi Khidir melihat terdapat sebuah dinding rumah yang hampir roboh dan Nabi Khidir segera membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Khidir, gak ada salahnya kan kita kayak minta imbalan sebagai gantinya kita udah membenarkan dinding rumah yang hampir roboh itu. Melihat hal itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Khidir pun menjelaskan berbagai pelajaran yang terjadi selama perjalanan tadi kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan perahu milik orang miskin. Sedangkan di depannya terdapat raja yang serakah yang merampas setiap perahu. Sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut. Kemudian untuk anak muda yang Nabi Khidir bunuh, Nabi Khidir itu sengaja membunuhnya karena ia merupakan seorang kafir. Sementara kedua orang tuanya merupakan seorang mukmin yang baik. Sehingga Nabi Khidir tuh merasa khawatir jikalau sang anak ini bisa membawa orang tuanya ke dalam kekafiran. Sehingga Nabi Khidir pun memutuskan untuk membunuh anak tersebut. Dalam kisah Nabi Khidir, ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Yang terakhir, tentang Nabi Khidir membenarkan sebuah dinding rumah. Nabi Khidir pun menjelaskan kepada Nabi Musa perihal mengapa ia memperbaiki dinding rumah tersebut tanpa ingin menerima imbalan apapun. Nabi Khidir pun menjelaskan bahwa rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim, yang di bawahnya itu tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayah dari kedua anak yatim ini merupakan orang yang sangat soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman, sehingga kedua anak yatim tadi bisa hidup dengan aman. Nah sekian, semoga kisah Nabi Khidir ini bisa menginspirasi kita semua dalam berbuat kebaikan ya teman-teman. Secara gambaran umumnya ini aku kasih gambaran di dalam slideshow-nya ya teman-teman, bisa dilihat. Dari kisah tadi kita tuh bisa nyimpulin kalau misalnya Nabi Musa itu berpikir dengan cara formal logik, sedangkan Nabi Khidir ini berpikir secara dengan informal logik.
Apa sih formal logic dan informal logic itu? Aku bakal jelasin di slide berikutnya ya. Formal logic. Formal logic atau yang bahasa Indonesia di logika formal adalah studi tentang inferensi dengan konten formal murni. Sebuah inferensi memiliki konten yang murni, formal dan eksplisit, yaitu dapat diekspresikan sebagai aplikasi tertentu dari aturan yang sepenuhnya abstrak. Seperti aturan yang bukan tentang hal atau properti tertentu dalam banyak definisi logika. Konsekuensinya dan kesimpulan logis dengan konten yang murni formal adalah sama. Metodologi berpikir yang berkenaan dengan struktur dan bentuk logika melalui abstraksi isi, pemikiran yang merumuskan hukum, dan asas yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang berlaku dalam mendapatkan pengetahuan melalui penarikan kesimpulan yang bagian-bagiannya dipertalikan dengan isi tersebut. Jadi formal logic itu kayak suatu pemikiran yang hasilnya tuh valid. Jadi tuh kayak dia tuh studinya tuh polanya tuh logis dengan konten yang murni formal, alias yaitu logis dan valid lah. Sedangkan informal logic adalah studi tentang argumen bahasalan. Studi tentang kesalahan adalah cabang penting dari logika informal, karena banyak argumen informal yang tidak sepenuhnya deduktif. Dalam beberapa konsep logika informal bukanlah logika sama sekali, atau bisa disebut logika informal itu kadang falasi, masuk dalam teori falasi. Logika informal mencakup prinsip-prinsip logika dalam pemikiran logis di luar lingkungan formal. Namun, mungkin karena informal dalam judulnya, definisi yang tepat dari logika informal adalah masalah persisihan. Rapul Hajjahsen dan J. Anthony Blair mendefinisikan logika informal sebagai cabang logika yang tugasnya mengembangkan standar formal, kriteria, prosedur untuk analisis, interpretasi, evaluasi, kritik, dan konstruksi argumentasi. Definisi ini mencerminkan apa yang tersirat dalam praktik mereka dan apa yang dilakukan orang lain dalam teks logika informal mereka. Maaf teman-teman. Thank you teman-teman. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga berguna. Barangkali ada kesalahan, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Ini hasil research saya. Special thanks to all the people who made release their hours research. Di sini sumber-sumber saya nyari materi tersebut. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga udah nonton video saya. Semoga bisa berguna. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.